Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rani Aprilia Novitasari, program studi S1 Akuntansi, semester 4, kampus Tiesa Sutatmaja Subang. Di sini saya akan kembali memaparkan materi mengenai materi analisis rasio, mata kuliah analisa laporan keuangan. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS, mata kuliah analisa laporan keuangan. Di sini saya akan membahas analisis rasio pada perusahaan PT Bukalapak Tbk. Perlu diketahui bahwa rata-rata industri merupakan berdasarkan asumsi pribadi. Kemudian di sini ada yang pertama, untuk rasio likuiditas ada rasio lancar atau current ratio. Nah, current ratio itu didapat dari rumusnya, aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilities. Di sini terdapat komponen laporan keuangan untuk tahun 2022 dan 2023. Terdapat aktiva lancar yaitu sebesar 22 miliar 55 juta 287.475 dan utang lancar tahun 2022 yaitu 907 juta 921.366. Kemudian untuk tahun 2023 sebesar untuk aktiva lancarnya yaitu 20 miliar 88 juta 780.546. Kemudian utang lancarnya yaitu sebesar 792 juta 29.012. Untuk tahun 2022 current rasionya tinggal dibagi saja dari 22 miliar 55.287.475 tadi dibagi dengan utang lancar 2022 yaitu sebesar 907.921.366. Didapatlah hasilnya sebesar 24,3 kali atau dibulatkan menjadi 24 kali. Artinya, jumlah aktiva lancar sebanyak 24,3 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp24,3 harta lancar atau 24,3 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Ini untuk tahun 2022. Kemudian yang selanjutnya adalah tahun 2023. Karena rasionya tinggal sama kayak tadi, untuk tahun 2023 yaitu sebesar 20 miliar 88 juta 780.546 dibagi dengan 792 juta 29.012. Didapat hasilnya yaitu sebesar 25,3 kali dibulatkan menjadi 25. Nah, artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 25 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp25 harta lancar atau 25 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 22 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2022 dan 2023 berada dalam kondisi baik mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Kemudian selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio atau asset ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Untuk tahun 2022, quick rasionya sama dengan 22 miliar 287 juta 475.000 dikurangi 71 juta 6.165 dibagi 907 juta 921.366. Ini didapat dari hasil laporan keuangan ini. PT Bukalapak. Didapatlah ini hasilnya sebesar untuk quick ratio tahun 2022 24,21 kali. Nah, untuk tahun 2023 quick rasionya sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities yaitu sebesar current assetnya 20 miliar 88 juta 780.546 dikurangi 106 juta 155.305 dibagi dengan current liabilities yaitu 792 juta 29.012. Didapat hasilnya yaitu 25,3. Maka keadaan perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual persediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan. Kemudian ini demikian sebaliknya jika rasio perusahaan di bawah rata-rata industri, keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lainnya. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual persediaannya untuk melunasi pembayaran utang lancar, padahal penjual persediaan untuk harga yang normal relatif sulit, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar, yang tentunya bagi perusahaan jelas menambah kerugian. Kemudian selanjutnya ada rasio solvabilitas.
rasio solvabilitas diantaranya terdapat debt to asset ratio. Nah, ini rumusnya debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Di sini terdapat komponen laporan keuangan untuk tahun 2022 dan 2023 untuk total utang atau total debt, yaitu untuk tahun 2022 sebesar 907.921.366, untuk total aktifannya yaitu 27 miliar 406.404.823. Untuk tahun 2023 total debtnya yaitu 792.029.012. Untuk total aktifannya yaitu 26.124.777.128. Nah, untuk tahun 2022 debt to asset rasionya sama dengan 907.921.366 dibagi dengan 27.406.404.823. Hasilnya yaitu 0,033 dibulatkan menjadi 3,3%. Kemudian di sini untuk tahun 2023 debt to asset rasionya yaitu 792.029.012 dibagi dengan 26.124.124.727.128. Hasilnya sama dengan 0,030 dibulatkan menjadi 3%. Untuk kedua, rasio ini menunjukkan bahwa 3,3% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2022. Artinya bahwa setiap Rp 100 pendanaan perusahaan, Rp 3,3-nya dibiayai dengan utang dan 96,7 disediakan oleh pemegang saham. Kemudian tahun 2023, rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 3% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2023. Artinya setiap Rp 100 pendanaan perusahaan, Rp 3 dibiayai dengan utang dan Rp 97 disediakan oleh pemegang saham. Nah, jika rata-rata industrinya itu 2%, debt to asset rasio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Nah, bagi bank atau kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar akan semakin baik. Kemudian di sini ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan total utang atau debt dibagi dengan ekuitas atau equity. Komponen laporan keuangannya untuk tahun 2022 dan 2023 total debt-nya yaitu 907.921.366 untuk tahun 2022. Kemudian total ekuitas tahun 2022 yaitu sebesar 20.409.483.457. Kemudian untuk tahun 2023 total debt-nya yaitu 792.029.012 dan untuk total ekuitas tahun 2023 sebesar 25.332.748.116. Untuk tahun 2022 analisisnya yaitu debt to equity ratio 970.921.366 dibagi dengan 26.498.483.457. Hasilnya yaitu sebesar 0,034 atau 3,40%. Nah, sekarang untuk tahun 2023 tahun 2023 itu equity ratio sama dengan dicari itu tadi 700 untuk ya 792.029.012 dibagi dengan 25.332.748.116 didapatlah hasilnya yaitu 0,031 dibulatkan menjadi 3,10%. Nah, interpretasinya yaitu tahun 2022 rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp 3,40 tahun 2022 untuk setiap Rp 100 yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 3,40%. Demikian pula untuk tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan tahun 2022, yaitu sebesar 3,1% mendekati 3,4%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio sebesar 2%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2023 kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2022. Kemudian sini selanjutnya ada rasio aktivitas. Di rasio aktivitas ini terdapat perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover didapat atau rumusnya yaitu adalah penjualan kredit dibagi piutang.
Di sini terdapat komponen laporan keuangan tahun 2022 dan 2023. Untuk penjualan tahun 2022, PT Bukalapak ini sebesar 44 miliar 438 juta 268.980. Untuk penjualan 2023-nya 3 miliar 618 juta 366.163. Untuk piutang tahun 2022 119 juta 695.827. Untuk tahun 2023 165 juta 268.138. Ini hasil analisisnya tahun 2022 receivable turnover dari kredit yang ini tahun 2022 4 miliar 138.268 juta 980 dibagi dengan piutang 119 juta 695.827. Didapatlah hasilnya 37,08 kali atau dibulatkan menjadi 37 kali. Untuk tahun 2023 receivable turnover didapat dari penjualan yang 3 miliar penjualan yang 3 miliar 618 juta 366.163 dibagi dengan 165 juta 268.138. Hasilnya 0,72 kali. Artinya, laporan piutang untuk tahun 2022 adalah 37 kali dibandingkan penjualan dan perputaran piutang untuk tahun 2023 adalah 0,7 kali dibandingkan penjualan. Jika kata industri perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk tahun 2022 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap kecil. Namun untuk tahun 2023 dianggap tidak berhasil karena kurang dari angka rata-rata industri. Kemudian selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover didapat dari hasilnya yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan persediaan. Komponen laporan keuangan untuk penjualan yaitu tahun 2022 sebesar 4 miliar 438 juta 268.980. Persediaannya 71 juta 6.165. Untuk tahun 2023 3 miliar 618 juta 366.163. Persediaannya 106 juta 155.305. Untuk tahun 2022 inventory turnover yaitu 4 miliar 438 juta 268.980 dibagi dengan 71.665. Dapat hasilnya yaitu 62,51 kali atau dibulatkan menjadi 63 kali. Hasilnya menunjukkan 63 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 70 kali, berarti inventory turnover lebih baik. Perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Untuk mengetahui beberapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan membagikan jumlah dari hari dalam 1 tahun dibagi perputaran persediaan, yaitu sebesar 360 hari dibagi dengan 63 kali sama dengan 5,7 hari atau dibulatkan menjadi 6 hari. Untuk tahun 2023 dicari yaitu hasilnya 3 miliar 618 juta 366 3 miliar 618 juta 366.163 dibagi dengan 106 juta 155.305. Didapatlah hasilnya yaitu 34,09 kali atau dibulatkan menjadi 34 kali. Graf ini menunjukkan 34 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 70 kali, berarti inventory turnover kurang baik. Perusahaan menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan membagikan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran persediaan, yaitu 360 hari dibagi dengan 34 hari atau 35 dibulatkan menjadi 34 kali. Jadi hasilnya yaitu 10,5 hari atau 11 hari. Nah, demikian materi
analisa laporan keuangan untuk analisis rasio pada PT Bukalapak Tbk ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.